Ya, selamat datang di namanya juga SMA. Gimana nih, gengs? Podcast kemarin seru banget gak? Parah sih, gue nggak sadar antusiasnya segitu besar sih. Sampai yang request kita tuh minta episode lagi tuh 2 orang lah ya. Gue ada 2 orang yang minta lagi loh. Gue gak ada lagi. Udah lumayan lah, banyak yang antusias juga ya. Oh ya, buat teman-teman di rumah nih ya, apa yang lagi nonton, viewers kita, listener kita semuanya, kita di sini nge-podcast itu dari rumah ya. Jadi file-nya kita satuin, kita kirim gitu kan. Jadi kita semua stay at home gitu. Jadi kita nggak mana-mana. Ikuti peraturan pemerintah. Di rumah aja. Mantap, stay safe guys. Yoi. Hashtag di rumah aja. Gue pengen lanjutin nih pembicaraan kemarin kita. Dan benar-benar dari beberapa orang yang request tentang cerita SMA kita tuh banyak banget yang pengen ngomongin tentang Gerard. Menurut lu ada cerita apa sih tentang Gerard? Gue mulai dari Dewa dulu deh. Dari gua pertama ngeliat Gerard tuh serem banget sih. Badan gede kan, botak gitu, suara berat. Parah ya. Pokoknya hawanya nggak enak hawanya. Awalnya nggak enak. Hawanya nggak enak. Dari gua gitu sih. Gimana lu, Dok? Kalau gua sih ya, gua pengen mungkin sama problem sama teman-teman di luar sana bahwa sebenarnya kita tuh punya temen nih yang kayaknya kayak pentolan nih ya di sekolahnya. Ternyata bocah culun Pentolan. gitu. Nah, itu kita hadirkan di sini ya. Ini mungkin teman-teman bisa bayangin teman-teman juga di sana kan ya. Kayak pentolan tapi ternyata culun itu loh. Kalau menurut gua sih gitu sih. Menurut lu, Bi? Gua waktu pertama kali ngeliat Gerard tuh ya dia botak ya. Dia udah botak. Gua kira ya pentolan. Ya ternyata seperti yang dikatakan Brodo tadi. Taunya pentol. Tapi ada yang cukup menarik di sini kenapa si tuh? Gerard ini tuh selama 3 tahun tuh botak terus itu. Itu jadi pertanyaan. Penasaran. Yoi, di mana Gua asli kita penasaran. bayangin aja, gue hampir udah 3-4 kali potong guru waktu SMA, sedangkan dia nggak pernah nih potong guru. Lo ngerasain nggak sih? Maksudnya esensinya botak tuh apa gitu? Tapi Itu yang emang pengen dia gue tanyain sebenarnya di situ. 3 tahun botak ya. Yoi, itu yang jadi pertanyaan selama ini sih. Dan ada beberapa kasus gue sama dia lah ya, ini kan. Itu yang pengen gue bahas juga nanti. Ya boleh, menarik gitu. Berhubungan sama SMA sih. Kayak rambut-rambut di sekolah kan ada peraturannya sendiri kan tuh biasa. Bener. Itu. Ntar bisa kita tanya. Kita langsung panggil kali ya. Boleh. My homie, my brother since day one. Apa kabar, brother? Ger? Halo. Hello. Assalamualaikum. Halo. Yeay. Assalamualaikum. Halo. Shalom. Hai. Om Swastiastu. Apa kabar? Baik. Mantap. Ya. Ger, Hello. Halo, Ger. It's me. Ger, kita semua tuh penasaran. Apa tuh? Kayak banyak banget yang ngobrolin tentang rambut tuh kenapa selalu botak di 3 tahun masa Nah, SMA. Lu betul. boleh ceritain nggak, Ger? Oh. Tapi Ger, Bisa sharing. tapi sebelum itu Ger, Apa kayaknya butuh penjelasan lebih lanjut deh, lu siapa Ger? Coba jelasin singkat aja deh Ger, lu siapa gitu. Oke. Biodata, kuliah di mana gitu kan. Oke. Jadi gue Gerard. Sekarang sibuk apain gitu. Oke. Jadi gue Gerard, status single. Iya. Status single, sekarang kuliah di Bandung. Buat jurusannya ambil penerbangan gue. Mantap. Oke, bagus. Luar biasa. Siap ngirim Tebak paket sekali dong? gue. Menarik ya. Padahal gak ada suka-sukanya Ji. Lu siap Bandung, ngirim ya? paket keluar Jawa berarti Ger? Bisa ya. Yang mau kirim paket lewat gue coba. Mungkin boleh dikasih tahu pendengar, Ger, kenapa rambut tuh selalu botak di 3 tahun masa SMA? Bahkan sebelum disuruh pas mos. Bener sih. Oke. Kenapa gue botak selama 3 tahun SMA bahkan sebelum mulai mos? Karena gue taunya itu kalau ospek atau mos itu kita harus botak. Jadi gue dari awal itu udah potong rambut, inisiatif sendiri. Ternyata pas gue datang gue doang yang botak sendiri, udah kayak orang bego anjing.
Ngaku dia. Anjing. Memang beda. Kaya dia pada klinis keren-keren anjing. Gua doang anjir kayak itu. bakso. Ini gara-gara lu jadi potong. Weh, gua pelopor. Berdua ya. Pelopor anjing. Bener sih ya. Enggak salah. Berdua ya, botaknya Ger ya. Berdua ya. Dari enggak salah jadi salah besar anjir. Bro, Iya. Benar. sorry bro, mau nanya nih bro ya. Oke. Waktu SMA Boleh, lu punya kelainan rambut atau gimana sih sebenarnya sih? Maksud gua yang tadinya Rambut. ini kan podcast, maksudnya kita saling jujur aja. Maksud gua ada lu ada kelainan apa Oke. agak. Maksudnya dari yang botak harusnya 3 hari, lu sampai 3 tahun akhirnya memilih untuk botak. berkali-kali lipat Lu gitu. Ada problem apa sebenarnya gitu? Dia 3 tahun. Oke. Jadi gue 3 tahun SMA itu botak, harusnya nggak botak itu karena gue ikutnya paskibra. Nah di paskibra ini gue diharuskan untuk botak. Sebenarnya enggak sih selama sekolah, cuma takutnya kan tiba-tiba dipanggil buat tugas. Contohnya di kementerian, nah itu harus botak 001. Jadi gue selalu siap sedia lah buat dipanggil gitu, tengah-tengah pelajaran. Oh, Botak sih, Habis. jatuhnya botak sih ya. Kayak Jadi bakso. sebenarnya ini tugas negara tugas gitu ya, negara. sebenarnya. Yoi. Tugas negara ya. Oh, tugas negara ya. Tugas negara. Enggak lah bro anjir. Ya, gue tiap hari pakai sampo ginseng. Masalahnya dengan Apa ya? gue ekstrak jeruk nipis. ada satu kejanggalan sih di pala lu gitu ya. Jadi ketika lo botak ada kutilnya di situ bro. Kenapa bro? Kutil Apa gue tuh, hilang Ger? bro. Oh. Woi. Hilang bro. Serius. Serius udah hilang, kutil gue udah hilang. Wajir. Oh iya. Gokil. Operasi ya? Jadi cuma dililit pakai benang jahit. Hah? Terus Nah, diputusin. lu pada gak? Oh, tradisional Tapi ya. gak tahu kan. Jadi ini dari gue tukang Ini Nggak tahu. klarifikasi nih. Boleh. klarifikasi. Klarifikasi. Ini baru. Kita juga baru tahu nih. Kita baru Iya. tahu. Medis. Mungkin buat pendengar yang ada kutil di rambutnya juga, Ger. Kasih saran di seluruh badan lah. Di rambut ya. Lu pengen botak Ja- kan, lu jadi- pengen botak ganteng kan. Tapi ada kutilan, ini ada saran dan Gimana Ger? Emang ngomongin kutil. Waktu gua awal kuliah itu kan diharusin botak kayak nol banget gitu kan, karena kan di bawah Yayasan TNI Angkatan Udara tuh kuliahnya, jadi harus botak. Nah ini kutil ganggu anjir. Nah gue waktu semester 1 itu waktu awal gue ke tukang cukur. Ini tukang cukur udah kayak sering banget nyukur mahasiswa di sana, kayak disuruh botak kan. Nah dia merasa terganggu ngeliat kutil gue anjing. Dia merasa terganggu ngeliat kutil gue. Ger, mau nanya, emang kalau lu masuk ke angkatan penerbangan gitu, Iya Halo? lu. Ger, emang kalau misalnya lu mau masuk ke angkatan penerbangan itu nggak boleh ada kutil gitu, atau kayak Sebenarnya gimana? nggak masalah sih, coba kan ngomongnya ini bisa dihilangkan ya, bukan karena gangguan medis atau semacamnya. Berarti opsional ya? Nah, akhirnya gue semester 1 gak mau itu kutil hilang, takut anjing. Takutnya digunting segala macam kan. Nah, akhirnya waktu kemarin semester 5 gue balik lagi ke tukang cukur yang sama, anjir dia masih lihat anjing ini apaan bangsat gitu kan. Syadat ke tukang cukur itu ya, Ger ya? Syadat ke tukang cukurnya anjing. Ini apaan sih? Terus tiba-tiba Kasih syadat tukang cukurnya. apa anjing? Nah, jadi terus tiba-tiba dia waktu gue tengah-tengah nyukur mau ngabisin samping-samping gue, dia ngeliat tuh kutil lagi, terus tiba-tiba dia ngambil benang jahit. Terus tuh kutil gue dililitin kayak dicekek gitu biar darahnya nggak ngalir kan. Nah itu ternyata lama-lama kutilnya jadi koreng. Oh, Iya. Ini sangat menarik ya, gue baru tahu loh. Kutilnya jadi koreng, seriusan jadi koreng. Nah terus itu korengnya bisa dicopot. Nah sekarang gue udah nggak ada lagi kutilnya. Oh, sabi dong, Ger. Ini paket murah meriah Ger ya. Murah meriah. Nggak harus jauh-jauh ke rumah sakit ya. Cukup ke barber ya. Ini cukup ke barber. Ini barber atau mau barber? Keren loh dia lo bisa biologis gitu anjir. Biologis. syadat ke tukang cukur ya? Gue mau nanya deh. Apa tuh?
Tadi kan kata lu dililit benang kan, Ger? Itu kata lu cara Iya, bunuh cara kan? bunuh. Emang yang zaman dulu orang yang dililit benang siapa tuh? Oh, Nggak itu. ada. Seriusan, jadi mahasiswa sebelumnya digituin. Iya, di barber barber itu juga. juga. Ada kutil juga Kutil dia. juga deh. Kutil dia. Spesialisnya dia kayaknya. Iya, kutil dia di daerah hidung gitu. Oh, Akhirnya dililit juga, anjir. Gitu. Cuma 2 minggu hilang. Gila. Tapi lu ngelakuin penelitian nggak sih, Ger? Nyari Google gitu kalau kutil digituin gitu berdampak nggak sih kalau nya? Kagak. So, ada perbedaan gak sih? Kagak. Enggak sih sejauh ini sih. Karena kayaknya berbahaya banget, cuy. Seorang tukang cukur ya nyabut kutil lo yang selama ini ada gitu loh. Waduh, Pak. Gimana, Pak? Dia memang harus hilang juga cepat atau lambat, anjir. Kan pas hari pertama udah nggak ada kutil, tidur gimana, Ger? Udah nggak ada yang nahan gitu. Saya langsung mimpi basah. Saya langsung mimpi basah. Wih. Woi. Kenapa mimpi bahasa bangsat? Karena terlalu nyaman. Oke, Ger nih, untuk topik selanjutnya, gue pengen nanya nih, kan SMA tuh nggak lepas dari kisah cinta, bener gak sih? Betul. Gue pengen nanya nih tentang kisah cinta di SMA lu tuh kayak gimana, seru atau enggak? Boleh nggak diceritain sedikit sharing buat pendengar? Sebenarnya kagak sih, anjir, flat aja, anjir. Itu kisah cinta apaan yang diceritain sebenarnya gak ada. Ada. Kalau nggak ada udah. Bener lu. Jawab nggak bangsat? Jangan. Udah. Mending gua undang barber dulu nih, gua undang barber. Spesialis kutil. Lu lebih bermutu. Sekarang motongnya kuping aja, bukan kutil. Ger. Wih. Ger. Wih, Hah? keras sekali. Ada wanita idaman gitu nggak, senior mungkin, atau mungkin yang lu pengen lu kejar tapi lu nggak dapet, atau ada seseorang yang spesial di hati lu nggak? Boleh sharing kali dikit. Gak usah kasih nama aslinya kali ya, alias aja. Oke. Alias aja, Ger ya. Nah, dulu punya. Yes, mantap. Dulu. Nah, boleh cerita nih, Wih, Bro. mantap. Iya. Nah, tapi gimana ya, gua sebagai seorang cowok sih kebanyakannya bukan mengejar ya, tapi ngebantu. Kasarnya ngebantuin. Kayak Gue kira lu yang Bantu. dikejar. Ya terus. Bantu. anjing. Punya apa gua dikejar sama dia? Nggak ada apa-apa gua. Utang. Ada kutil. Punya utang mungkin. kutilnya hilang. Punya utang mungkin. Kutil. Wih. Jadi Wih. goblok. Ya lanjut Nah, jadi sorry. gitu. Lanjut. Jadi gini, jadi posisinya gue belum ada yang sebagai nilai jual gue sebagai seorang cowok, itu belum ada. Dan Wih. teman gue yang satu ini yang mungkin bisa dibilang gue kejar dan tidak tercapai ya gimana ya, dia itu kriterianya banyak, anjir. Kriterianya kayak, Pak, lu kalau dikasih kriteria sebanyak itu aja belum tentu mau gitu loh. Apa sih kriterianya? Kriterianya Lu banyak Kriteria pertama harus berkacamata. Oke. Harus berkacamata. Iya. Shout out buat orang yang berkacamata, guys. Syahadat ke orang berkacamata. Thank you buat orang yang berkacamata, guys. Oke, kedua Harus bisa cabut kutil Waduh, lagi. wah itu wajib, Pak. Gak boleh punya kutil, guys. Ya. Oke, satu lagi. Harus putih. Oke. Hah? Nah, Mungkin pendengar langsung. udah mengira-ngira ya. Udah mengira-ngira ya. Udah bisa menebak lah ya, artinya warna kulit Gerard lah. Udah tahu, Ger. Wah, udah harusnya udah ketebak sih. Udah Kayak tahu tahu dia. gitu kan. Nah, dia itu juga nggak Udah tahu tahu dia. Itu idaman setiap pria di SMA kita, guys. Parah ya. Dia itu idaman Parah. setiap pria di SMA kita, Pak. Karena sekol, Pak. Hati. Wih, Udah jangan kebanyakan. bayangkan. Udah ketahuan. Ya, pokoknya tidak tercapai lah. Ya sedih aja gue sebagai ya pihak ketiga aja, sebagai pihak diminta tolongin aja, kayak masalah hubungan lah. Misalnya sama dia gimana sih gitu. Banyak kan support lah, Oh, iya. bukan sebagai objek lawan jenis. Oh, Bus. gimana? Bukan sebagai
Maksudnya gimana? Bukan sebagai objek. Bukan sebagai objek lawan jenis yang disukai gitu, tapi sebagai teman saja. Oke. Sedih juga. Diminta bantu apa sih, Ger? Diminta bantu apa sih? Sedih banget ya, Ger. Ya gitu. Disuruh minta cabut kutil, Ger. cabut kutil karena putus asa anjir. Bro, Enggak juga, ya, bro. nyambung Enggak ya, juga, bro. tapi- Enggak juga. Enggak nyambung, ya. jauh banget aja. tapi emang wajar sih ya, BBC biasanya suka yang putih-putih emang. Betul. Woi. BBC itu suka yang putih-putih ya. Coba kan BBC itu Iya. kepanjangannya Weh. bukan begitu? Bukan begitu? Ger, gue penasaran nih. Lu kan sebagai orang botak ya, dan kita tuh di sekolah tuh terkenal dengan razia rambut. Kayak yang rambut gondrong tuh harus dipotong gitu kan ya, sesuai kriteria guru masing-masing kan, kriteria sekolah. Iya. Menurut pendapat lu tuh kayak gimana sih, Ger? Gue sih enggak. Kenapa, lu boleh jelasin nggak? Karena maksudnya itu adalah kebebasan setiap orang gitu loh. Maksudnya pengen rambut panjang, pengen rambut pendek itu terserah mereka. Mas, nggak mungkin kan lu hidup itu diatur sama orang. Lu hidup ya lu sendiri gitu. Sebenarnya ngaruh. Itu sebenarnya menurut gua itu sekolah itu apa buat cetak pekerja, bukan cetak seniman. Nah, Iya, jadi iya, iya, jadi iya, semua iya. cetakannya dibikin sama rata sama rasa. Jadi semuanya dibikin rambutnya pendek biar sama-sama kasarnya. Tapi Mantap. pada akhirnya adalah lu keluar dari sekolah itu, lu itu mengejar cita-cita lu sendiri. Itu pada akhirnya pekerjaan lu itu nggak bergantung sama rambut. Rambut bahkan gak ada hubungannya gitu loh sama pekerjaan lu nanti. Tapi Ger, tapi lu sendiri kan tadi lu bilang lu sekolah di bagian teknisi dan sebagainya macam kan, dan itu suatu keharusan kan untuk rambut yang seenggaknya Ya. pendek lah ya kan, nggak botak sih, nggak terlalu botak, cuman pendek lah. Betul. Ya kan. Ya, betul. Nah, Itu gimana? soal Ya, jadi itu gimana? itu karena emang peraturannya harus rapi. Kenapa? Karena kalau misalnya rambutnya panjang, takutnya masuk baling-baling. Oh, itu masuk akal. Oh, masuk akal sih, bro. Masuk akal. Itu menurut gua masuk Masuk akal. akal. Kalau rambutnya panjang, Bisa, takutnya bisa. masuk baling-baling. Nah, Kalau itu nih, bahaya. gue Iya, bisa. sependapat sama Gerard ya. Ini menurut pengalaman hidup gue ya, gue dari Iya, SD boleh, dipotong rambut tuh dalam 6 tahun tuh udah hampir 5-6 kali. Bayangin aja, berarti gue setahun sekali, bayangin dipotong guru ya. SMP gue sekitar 3 kalian. SMA gue 3-4 kali. Jadi bayangin aja dalam gue hidup tuh gue dipotong sama guru-guru yang berbeda itu di setiap sekolah. Itu yang jadi problem sih, karena gue bandel banget masalah rambut. Menurut gue, karena gue punya persepsi bahwa rambut gue nggak mengganggu, rambut gue juga tidak mengganggu apa ya, kemampuan otak gue kok. Gue ngerasa itu benar maksud gue. Karena di sekolah-sekolah luar kayak misalnya ada beberapa sekolah yang ya tau lah, yang rambutnya boleh gondrong sampai kayak cewek iya, gitu kan. iya. Dan ternyata dia pinter-pinter juga sih. Jadi menurut gue gondrong tuh bukan suatu masalah yang harus ditekankan terus tiap tahun itu loh. Dan ternyata orang botak orang botak pun itu pro sama kegondrongan atau kebebasan kita dalam memanjangkan rambut sih, terutama cowok-cowok ya bro. Kayak gitu sih. Ini kalau ini pendapat ini aja ya, maksudnya pendapat pribadi masing-masing kita ya. Kita setuju kalau misalnya kebanyakan dari kita, bukan kita, kebanyakan dari kita setuju kalau misalnya emang rambut panjang itu nggak mempengaruhi kinerja kita atau otak kita gitu loh, cara berpikir kita gitu loh. Benar. Tapi kalau emang ada Setuju. yang berpikir kalau misalnya emang rambut tuh botak mungkin perlu gitu, ya udah itu pendapat lu gitu loh. Iya. Ya balik lagi, pandangan tiap orang kan beda-beda. Gue mau nanya, Ger. Ya. Kan dulu misalnya gua sama yang lain dulu kan sering dirazia di sekolah nih. Oh. Langganan juga kan kita nih. Kalau lu waktu ngeliat kita dirazia ada rasa takut gak sih lu? Atau lu pede aja? Betul. Sejajan lu yang laporin juga nih. Iya betul. Takutnya kenapa, Pak? Takut kena potong gua gimana gitu. Anjir, gua gue dengan botak seperti itu seperti John Cena, anjir, you can see me. Wow. You can see me. John Pantau. Berarti gak pernah kena razia lu kan dulu? Buset, gue kayak Invisible Man, Pak. Woi. Gak pernah kena Belum berarti nonton. ya? Paling kerazia sama barbershop lu doang.
Ya gimana, Pak? Nah, kita kan semua udah temenan sama Gerard kan udah lumayan lama ya dari awal SMA, bahkan gue udah kenal sama dia tuh dari awal SMP. Gue pengen nanya nih, lo ada gak sih pengalaman pribadi tentang Gerard gitu? Apa kejadian-kejadian unik bro, gitu? ada banget bro. Gimana Dok? Boleh sharing Dok? Jadi ceritanya ya. Boleh. Bayangin aja, motor gue gitu sampai bannya meledak gara-gara ditebengin dia gitu loh. Itu sampai sekarang masih gue inget sih. Bayangin ban sampai robek. Mungkin yang belum tahu ya, Gerard ini ukuran badannya sebenarnya oke lah, masih normal, maksudnya dalam arti gede, cukup gede. Cuman nggak tahu kenapa ketika lu ditebengin dia atau mungkin lu gendong dia, lu nggak bakal bisa. Dia rasanya lebih berat daripada orang oversize lainnya gitu loh. Gue juga nggak paham kenapa. Jadi dia pernah nebeng mobil gue kempes cuy. Iya cuy. Nggak bohong. Sampai miring-miring. Nggak bohong. Tuh, Kira Itulah. isi badan tuh apa sih Ger? berat dosa. Iya. Kayak berat dosa anjir. Parah Gue satu lagi cerita. Gimana Dok? Banyak ya? itu Banyak. Nah, ini masalah pertebengan duniawi ya. Jadi Kayak lu juga, kayak itu lu juga coy. Syadat ya. Itu lu juga Syadat coy. ya. jadi waktu gue goncengin dia, nggak tahu kenapa gue ngeblank dan gue rasa setir gue bisa belok sendiri waktu sama dia. Akhirnya gue nabrak dan tangan gue patah. Aduh. Tindakan dia apa Dok? Tindakan dia ya gitu, bingung harus apa gitu loh. Akhirnya dia waktu itu ngangkatin motor, terus dia manggil temen-temen, akhirnya gue dibantuin. Oke lah, cukup sosok, tapi akhirnya dia menyadari bahwa itu sebagian 1% dari kesalahan dia lah sebenarnya. Gimana? Mungkin yang lain Dewa. Coba oke. boleh sharing Pak? Ini kalau nggak tahu Gerard nih makannya gila banget sumpah ini. Aduh. Wah gila Gerard kalau makan 2 rice cooker habis kali. Beneran nih. Gue pernah makan all you can eat sama Gerard ya. Dia udah kenyang. Dia ke WC dulu, dibuang dulu. Gua tahu tuh. Dibalik lagi makan lagi. Ger, sama ini benar-benar topik terakhir ya. Iya. Gue pengen tahu dong kayak apa sih kesan-pesan lu selama di SMA itu, kayak lu boleh sharing nggak apa maknanya, kayak kita tuh ada kejadian apa di SMA gitu, kesan-pesan deh. Oke. Kesan selama di SMA. Stres. Capek. Kenapa? Banyak tugas. Gurunya killer, ada gurunya nggak pengertian. Kadang ada yang gurunya begitu, kurang mengerti muridnya lah, dan kita juga nggak mau mengerti mereka. Nah, jadi itu bekerja Nggak juga. Jadi tapi semuanya bekerja 2 arah ya. Gua itu satu-satunya dari sekolah yang dikirim buat tugas seperti itu ya, buat kegiatan seperti itu dari sekolah, cuma gua satu-satunya, dan sekolah ini sendiri tidak memberikan pengertian gitu kepada gue. Maksudnya kayak nggak ngasih keringanan, itu cuma gue naik kelas, tapi gue selama proses pembelajaran itu tidak ada keringanan sama sekali. Malah gue bisa dianggap ya nilai gue itu bodoh kali loh. Nggak ada gue dapet 7, nggak 6, amin 6, amin 6 gitu lah ya kasarnya ya. Bodoh banget lah. Sekolah nggak ngebantu lu lah ya secara. Ya intinya nggak ngebantu lah secara material lah, secara moral juga kurang ngebantu. Nggak support, padahal mereka pengen nama sekolah itu naik, terangkat. Betul banget itu ya. Nah, lu yang bawa lagi kan. Gua bawa nama sekolah ke tingkat nasional, tapi mereka nggak ngasih dukungan apa-apa ke gue. Iya. Dan satu lagi, gua nggak ada tempat cerita ya. Buat masalah-masalah kayak gitu ke sekolah itu mereka nggak support. Jadi gue mau cerita ke siapa apa yang gue rasakan, padahal gue itu juga susah setengah mati ngikutin pelajaran di sekolah. Ya mungkin ini buat saran buat sekolah sebenarnya ya. Iya. Saran buat sekolah sih, buat masukan, maksudnya murid-murid Anda kalian itu loh, kapasitas otaknya beda-beda. Ada yang bisa ngikutin, ada yang enggak. Ada yang fisiknya bagus, ada yang fisiknya enggak. Jangan dipaksakan semuanya sama rata. Terus kalian itu ngomong bahwa ya udah semuanya bisa pinter.
semua itu bisa diberi perlakuan yang sama terus tiba-tiba pintar semua, enggak. Itu namanya mencetak karyawan, itu mencetak orang-orang yang memang bakal kerja di sebuah perusahaan, bukan mencetak seorang wirausahawan yang bakal nanti kerja, bakal berkarya di dunia nyata, mencari uang sendiri tanpa bantuan dari perusahaan, digaji atau orang. Mereka mencari duit sendiri dari hasil karya mereka sendiri. Kalau misalnya caranya kayak gitu, itu namanya bukan mengajarkan ya. Bukan mengajarkan. Itu menggurui. Walaupun mereka memang disebut guru, tapi guru yang benar itu adalah dia belajar dari muridnya, dan murid yang benar itu adalah dia belajar dari gurunya. Sedangkan guru itu Jadi dua arah ya bro ya. iya, dua arah. Yang kayak gue bilang tadi, itu komunikasi dua arah, bukan komunikasi satu arah. Tapi di sekolahan itu rata-rata komunikasinya cuma satu arah, di mana murid itu mematuhi gurunya dan gurunya minta dihormati. Dan mereka tidak menerima kesalahan apapun. Oke kalau gitu Ger, thank you banget ya udah kasih Oke lah, sharing-sharing juga buat Oke lah. Thank you ya, banget paling Ger. nggak bisa pembelajaran ke depannya ini buat SMA sekarang ya. Ya, apalagi Thank you banget, apalagi Ger. yang SMA lulus jalur virus. Apalagi yang SMA lulus jalur virus. Untuk SMA jalur Tidak virus nanti merasakan. kita bahas di episode selanjutnya ya bro. Tapi itu. Ger, thank you banget buat waktunya buat sharing-sharing kayak gini. Benar-benar kita hargain banget tuh Ger ya. Siap, makasih juga loh. Kangen anjing. Ya. Udah sabar. Kangen juga. Ngegas dia. Ya udah. Oke, thank you banget Ger. Pas Wih. waktunya ya. Cukup Ger, gak usah barbar. Gimana, Ger? Jangan barbar. Oke, jadi ya tambah sedikit ya buat Hah? ya buat teman-teman aja. Enggak, udah. Ger, thank you banget Ger, thank you Oke, banget. oke, Thank you banget, Ger. Oke lah. Thank you banget. Thank you banget Ger ya. Ini pakai Makasih sedikit Ger. aja. Makasih Ger. Oke, Coba thank you, Jo, thank you. tutup Barber lu udah mau masuk, barber lu. Ya udah. Oke. Buat pendengar episode 2 ini sekian dulu. Kita akan kembali untuk episode ketiga. Thank you banget, gengs. Oke, sampai jumpa Hati-hati. semuanya. Thank you banget. Stay Thank you safe. guys, thank you. Dah. Dadah.